Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ya kajian tentang Fadail Madinah, masih Fadail Madinah bab bagian terakhir ya. Keutamaan kota Madinah. Bab terakhir. An Sufyan ibn Abi Zuhair radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuftahul Yaman fayati qaumun yabisun fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun wa tuftahu Syamu fayati qaumun yabisun fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun wa tuftahul Iraqu fayati qaumun yabisun fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Ini hadis dari Sufyan bin Abi Zuhair, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tuftahul Yaman, Yaman telah ditaklukkan, maksudnya dikuasai. Lalu kemudian orang-orang sebagian ada yang pergi ke sana membawa keluarga dan harta bendanya. Wah, resepmu di Yaman kali itu Yaman berong kali itu. Biasa kalau ada negeri yang baru dikuasai itu orang-orang berbondong-bondong pengen ke sana. Ya. Anggapannya Yaman lebih baik dari Madinah dengan berbagai macam pertimbangannya ya. Mungkin karena dulu Yaman itu ada peradaban besar ya di sana. Dari Sabah, dari Himyar, dari Sadum Ma'rib dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan besar itu dulu peradaban itu di Yaman. Sehingga ketika mendengar Yaman dibuka, ditaklukkan, orang-orang pada ke sana. Ya, mudah-mudahan aya kehidupan yang lebih gimana lah gitu ya. Orang kan secara duniawi masuk akal lah begitu ya. Mereka angkut semua keluarga dan siapapun yang mereka ajak begitu keluarganya. Wal madinatu khairun lahum, padahal Madinah lebih baik bagi mereka. Lau kanu ya'lamun, andaikan mereka tahu. Wa tuftahu Syamu, kemudian Syam dibuka, ditaklukkan, dikuasai. Kita tahu Syam itu adalah pusat peradaban manusia. Syam itu pusat peradaban manusia. Nabi-nabi yang hampir jumlahnya 124.000 itu sejak era Ibrahim alaihissalam seluruhnya diturunkan di Syam. Kecuali Nabi Muhammad. Ardu Syam. Ardu Syam itu mencakup 3 negara kalau sekarang. Syria dengan ibu kotanya Damaskus, Palestina dengan ibu kotanya Al-Quds, dan Jordania yang ibu kotanya adalah Amman. Ya. 124.000 sejak era Nabi Ibrahim itu diutusnya di Bani Israel, di Syam. Gimana? Oh, Parum.
baterainya berapa? Nah tadi mah sudah dinyalain. Tuh baterai lagi 70-80 ribu kena gitu nih. Gelombang baterainya sok dulu. Baterainya. Alhamdulillah. Terus Kang? Baik, kita lanjutkan aja ya. Jadi Syam itu adalah kalau zaman sekarang itu gabungan 3 negara, Syria, Jordan, dan Palestina. Ya. Itu dari sejak 7.000 tahun yang lalu, Syam itu pusat peradaban manusia. Dan diimpikan oleh segenap orang, diimpikan oleh seluruh manusia, itu Syam itu. Maka Romawi pun menjadikan Syam sebagai pusat kekuasaannya. Ya, dulu di zaman Syam masih Romawi. Yang kita kenal dengan Romawi Timur, itulah pusat kerajaan Romawi. Karena saat itu Roma belum apa-apa dan belum ada apa-apa. Eropa masih becek, masih tidak kenal peradaban. Bahkan konon katanya orang-orang sana tuh nggak tahu mandi, kecuali setelah umat Islam datang dengan membawa peradaban ke Spanyol, Andalusia. Ya. Hidup dengan ternak di satu rumah, kemudian jalan-jalan masih gelap, masih kotor, masih becek. Ya. Mendelewo begitu. Itu zaman dulu ya. Jadi yang paling ideal sebuah peradaban itu ya berpusatnya di Syam. Dan Syam itu jadi rebutan karena satu indah, yang kedua subur, eksotik, dan juga menarik. Ya, Syam itu udaranya juga luar biasa. Ya. Rasulullah SAW ketika sudah mulai kuat, ya, itu bercita-cita menaklukkan Syam. Ya, di sana bercokol Romawi kan gitu. Terjadilah perang Tabuk karena ada informasi katanya Romawi mau menyerang Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim pasukan ke Tabuk, namanya perang Tabuk. Dengan jumlah kaum muslimin 40.000 orang. Ya. Bahasa Sunda nama menyongsong, ngajorang ya. Pasukan Romawi yang ada di Syam. Yang jumlahnya 200.000. Di perang tersebut kaum muslimin terlihat ya ketegaran dan daya juangnya yang sangat luar biasa. Karena perang Tabuk ini perang yang sangat sulit, perang paceklik ibaratnya. Yang punya bekal silakan berangkat, yang tidak punya cari temannya barangkali mau membekali. Dan disitulah tampil kepahlawanan Utsman bin Affan. Beliau itu membiayai 1/3 pasukan. Jadi 10.000 pasukan itu dibiayai oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan ini dikenal di perang-perang sebelumnya, beliaulah donatur ataupun sponsor, penyokong dana seluruh peperangan Rasulullah SAW. Utsman bin Affan, kayanya luar biasa. Bahkan ada yang menyebutkan Utsman ini lebih kaya dari Abdurrahman bin Auf. Hanya saja di perang Tabuk, karena kondisi lagi paceklik, Utsman bin Affan membiayai 1/3 pasukan saja. Itu pun banyak, 10.000 orang.
Ya, karena pasukannya 40.000 orang, sepertiganya ya kurang lebih 12.000 atau 10.000 orang. Dibiayai oleh Utsman bin Affan sendiri. Dan beliau menyerahkan 300 ekor unta terbaik, kemudian uang 1.000 dinar kepada Rasulullah SAW, dan juga kuda-kuda perang. Itu luar biasa daya juangnya. Jadi sudah habis-habisan lah menyokong dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bifadlillahi wa barakatihi akhirnya Syam pun dibuka, ditaklukkan oleh kaum muslimin dan menjadi wilayah Islam yang sekarang kita kenal dengan Damaskus ibu kotanya. Ya, kemarin pun dikuasai oleh rakyat, alhamdulillah. Yang setelah puluhan tahun diduduki oleh rejim yang zalim, yang tiran dan menghancurkan sendi-sendi peradaban Syam di situ, dan sekarang sudah kembali ke tangan rakyat. Itu luar biasa ya. Jadi kata Rasulullah SAW, Syam pun dibuka, ditaklukkan, dikuasai. Lalu orang-orang berbondong-bondong pergi ke sana. Ya, karena mereka tahu Syam itu dengan segenap keistimewaannya, dengan segenap keindahan dan kehijauannya, sehingga orang-orang berbondong-bondong ke sana. Wa tuftahu Syam fayati qaumun yabisun. Syam ditaklukkan dan orang-orang berbondong-bondong pergi ke sana. Fayatahammaluna bi ahli, mengangkut keluarga dan orang-orang yang ikut dengan mereka. Wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Padahal kota Madinah adalah lebih baik bagi mereka andaikan mereka tahu. Gitu. Kecuali kalau meninggalkan Madinahnya itu untuk berdakwah. Seperti Abu Ayyub al-Ansari, seperti Abu Ubaidah al-Jarrah, memang keluar dari Madinahnya itu dalam rangka berdakwah, menyebarkan agama Islam. Sehingga banyak sahabat yang wafatnya itu di daerah Syam, di daerah Afrika, di daerah Mesir, karena sahabat itu menyebarkan dakwah Islam di sana. Namun selain tujuan itu, maka Madinah adalah lebih baik bagi siapapun. Wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Wa tuftahul Irak, Irak pun ditaklukkan. Jadi Yaman ditaklukkan, Syam ditaklukkan, Irak juga ditaklukkan, dikuasai oleh kaum muslimin. Fayati qaumun yabisun, dan orang-orang pun pergi ke sana. Yakhrujuna lidunya, pergi ke sana untuk mencari dunia, mencari pencaharian lah, mencari penghidupan yang tanda petik lebih baik dari Madinah saat itu. Dengan berdagang mungkin atau dengan yang lain-lain, tetapi niatnya bukan untuk menyebarkan dan menyebarkan agama Islam. Kalau untuk Madinah mah jangan ditinggalkan untuk dunia. Kalau selain Madinah berbeda tentunya ya. Kalau selain Madinah meninggalkan kampung halaman demi dunia tidak apa-apa. Ini mah Madinah soalnya. Madinah itu tidak boleh ditinggalkan untuk tujuan dunia. Yabisun ay yakhrujuna lidunya. Fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum. Lalu orang-orang berbondong-bondong pergi meninggalkan Madinah karena mendengar Irak sudah dibuka. Ini ketiga kota ini pusat peradaban. Syam itu dikuasai Romawi sebelumnya. Yaman dikuasai oleh Abrahah sebelumnya. Kemudian Himyar, kemudian Ma'rib, kemudian Sabah sebelumnya lagi. Pusat peradaban. Lalu Irak juga sama pusat peradaban. Orang-orang berbondong-bondong pergi ke sana. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka andaikan mereka tahu. Jadi di antara fadilah, keutamaan atau keistimewaan kota Madinah adalah Madinah itu tidak boleh ditinggalkan karena dia adalah yang terbaik. Kota Madinah adalah kota yang terbaik, tidak boleh tinggalkan untuk tujuan dunia. Tapi kalau tujuannya berdakwah, maka itu dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah mewafatkan kita di negeri yang mulia ini, Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Artinya, tapi ulah ayeuna. Ya. Al-Munawwarah itu bercahaya. Bercahaya. Terang benderang. Dulu namanya Yasrib. Yasrib itu ungkapan
ungkapan tidak baik, konotasinya buruk kalau Yasrib itu. Jadi negeri yang tidak menguntungkan lah Yasrib itu. Ya, lalu dirubah oleh Nabi dari Yasrib menjadi Madinah. Jadi kita kaum muslimin jangan menyebut Yasrib karena itu sudah dihapus Rasulullah, dan konotasi makna dari Yasrib itu tidak baik. Bahkan di dalam hadis nanti dijelaskan kenapa Rasul pergi ke Madinah. Itu diejek oleh orang Quraisy. Ngapain ke Madinah? Itu ardul wabah katanya. Madinah itu negeri wabah. Baru hilang wabahnya setelah diduduki oleh Rasulullah SAW. Nanti ada hadisnya. Madinah itu dikenal dengan ardul wabah, negeri wabah. Negeri wabah. Kemudian Madinah itu disebut Yasrib. Tidak ada kebaikan di Madinah. Ya. Orang-orang jahiliyah menyebutnya Yasrib. Jadi negeri kesengsaraan lah gitu. Yasrib. Lalu Rasul merubahnya dari nama Yasrib menjadi Madinah Nabawiyah disebutnya. Munawarah itu orang sekarang bilangnya. Yang benar itu Madinah Nabawiyah. Madinah sendiri artinya apa? Sipil. Jadi Madinah Nabawiyah itu kota sipil yang dibimbing oleh hidayah kenabian. Kota yang dibimbing, yang dirangkai, yang dibingkai, yang diarahkan oleh petunjuk kenabian. Jadi prophetic city itu adalah kota yang dibimbing oleh hidayah kenabian. Tadinya orang-orang menyebutnya Yasrib, negeri sangsara. Ngan saukur boga pertanian hungkul hirup keneh Madinah teh. Tidak punya keahlian berdagang, tidak dipandang oleh orang-orang Arab dan sekitarnya sebagai sebuah kota yang penting. Bahkan disebutnya oleh orang jahiliyah, ngapain Madinah ke Madinah? Ngapain Rasulullah? Ngapain Muhammad ke Madinah? Padahal Madinah itu ardul wabah, kan gitu. Orang-orang Quraisy itu mengumpatlah begitu. Tetapi setelah kedatangan Rasul, Madinah berubah bukan 180 derajat, mungkin kita bisa mengatakan 360 derajat berubah. Jadi berubahnya banget. Keberkahan dakwah Rasulullah, keberkahan dakwah Islam merubah Madinah jadi tasrib, menjadi nabawiyah, menjadi kota kenabian, menjadi kota yang dibimbing oleh hidayah kenabian. Dari yang tadinya kotanya ardul wabah menjadi wabah itu diharamkan datang ke Madinah. Nanti ada hadisnya, Madinah itu tidak akan dimasuki oleh wabah. Wabah taun. Berarti corona kemarin pasti itu bukan taun. Karena apa? Di Madinah ada soalnya. Corona itu bukan taun, itu wabah aja biasa. Jadi setiap taun pasti wabah, tapi tidak setiap wabah itu taun. Ya, itu patokannya. Maka korontum, bahasa Arabnya korontum, corona gitu. Itu bukanlah taun, tetapi dia wabah saja. Taun itu pasti mati korbannya. Taun itu pasti mati. Tapi kalau wabah, buktinya kemarin 98% yang kena wabah corona masih hidup kan. Hanya 2% angka kematiannya. Apa istilahnya itu rate kematiannya hanya 2%. Itu jadi pastikan itu bukan taun tapi wabah aja. Flu, cuman flunya berat gitu. Dan menular dengan cepat. Nah, hadis ke-860 memberikan kita informasi bahwa sebaik-baik negeri yang ditinggali adalah Madinah. Dan Madinah bisa berubah menjadi itu karena berkah kenabian. Dinyatakan status sucinya pun oleh Rasulullah SAW. Inni haramtul Madinah. Aku telah jadikan Madinah kota haram. Seperti hanya Makkah al-Mukarramah. Kalau Makkah itu diharamkan oleh Ibrahim, inna Ibrahim qad harrama Makkata wa inni haramtul Madinah. Ibrahim, bapak aku telah menjadikan Makkah kota haram dan aku jadikan Madinah sebagai kota haram. Ya, jadi Ibrahim yang menjadikan Makkah itu kota suci dan aku, kata Rasulullah, yang menjadikan Madinah sebagai kota suci. Makanya suka disebut Makkah mah haramu Ibrahim. Ya, masyarakat Madani itu masyarakat sipil. Apa itu masyarakat sipil? Masyarakat yang menghormati
dan juga masyarakat yang hidup dalam pondasi-pondasi peradaban yang unggul gitu. Masanya madani, civil society, civilization, madani dari kata itu. Agar di Madinah itu kehidupannya dibingkai oleh tadi nilai-nilai hak asasi manusia, saling menghormati, saling sepakat dalam kebaikan. Kemudian di situ ada harmoni dari perbedaan. Tapi dibingkai dan dipimpin oleh Rasulullah SAW, dipimpin oleh Islam, begitu. Yang menjadi pemimpinnya, begitu. Itulah Madinah. Makanya kota paling ideal itu Madinah. Peradaban paling ideal itu Madinah karena dibangun berdasarkan civilization, peradaban. Ya. Kalau sebelumnya rata-rata raja itu tiran, Namrud, Fir'aun dan sebagainya. Kemudian setelahnya juga banyak kerajaan yang tiran. Jadi kalau kita mau mencontoh peradaban paling unggul, peradaban paling ideal itu Madinah. Itu Madinah. Masyarakat Madani itu di situ. Orang Malaysia nyebutnya tamadun. Jadi masyarakat yang hidup dalam dengan peradaban gitu. Tamadun. Ya kalau orang Indonesia nyebutnya Madani, orang Malaysia nyebutnya tamadun, tapi artinya sama, yaitu masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai peradaban, ya. Akhlak dan tauhid, kemudian juga hak asasi manusia. Kemudian yang hadis 861, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal imana la ya'ziru ilal Madinah. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah. Kama ta'zirul hayyatu ila juhriha. Seperti hanya ular kembali ke sarangnya. Jadi iman ini nanti akan rusak di mana-mana dan akan kembali ke sumbernya, yaitu Madinah. Maka ini dalil bahwa sumber ilmu, sumber hidayah, sumber iman, sumber referensi, sumber keagamaan itu Madinah. Madinah itu sumber dari segala sumber ilmu di dalam Islam. Bahkan iman sendiri itu berasal dari Madinah dan akan kembali ke Madinah. Kapan kembali ke Madinah? Maksudnya ketika datang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ketika fitnah di mana-mana, huru-hara di mana-mana, kekafiran di mana-mana, kemusyrikan, pemurtadan di mana-mana, iman itu kembali ke Madinah. Maka ambillah iman dan Islam ini dari Madinah. Innal imana, sesungguhnya iman, la ya'ziru akan kembali, berkumpul ilal Madinati di Madinah, sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Bukannya Mekah, tapi Madinah. Mekah itu kan daerah taklukan. Menjadi kota tauhid, menjadi kota Islam itu ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Menjadi kota iman. Kota kelahirannya. Tetapi iman itu dari Madinah. Iman itu dari Madinah. Innal imana la ya'ziru ilal madinati kama ta'zirul hayyatu ila juhriha. Dan Madinah Allah pilihkan menjadi kota di mana nabinya wafat, rasulnya wafat di kota Madinah. Jadi nanti kalau kita mendapati umat manusia sudah dalam kesyubhatan, di dalam kemusyrikan, di dalam murtad, di dalam jauh dari iman, maka liriklah, kembalilah ke Madinah. Lihat Madinah itu bagaimana. Kembalilah referensi kita itu ke Madinah. Karena Madinah itulah yang menjaga keimanan. Madinah itulah yang menjadi sumber ilmu bagi setiap muslim. Madinah.
Berikutnya ini lebih tegas lagi nih Madinah. Dari Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakidu ahlal Madinah ahadun illa in ma'a. Tidaklah seseorang menginginkan keburukan bagi kota Madinah illa an ma'a, kecuali dia akan melebur, hancur sendirinya. Barang siapa yang menginginkan keburukan di kota Madinah, maka dia akan hancur lebur dengan sendirinya. Kama yanma'ul milhu fil ma', sebagaimana garam larut di air. Jadi ini peringatan kepada siapapun, jangan berbuat buruk atau menghendaki keburukan bagi kota Madinah. Siapapun yang menginginkan keburukan atau memplot keburukan atau menghendaki keburukan di kota Madinah, mereka akan hancur, binasa seperti garam larut di air. Dulu pernah ada seorang khalifah atau sultan dari Bani Saljuk, Kesultanan Saljuk, Nuruddin Zangki. Itu leluhurnya Salahuddin Al-Ayyubi, panglima Islam yang sangat hebat, yang merebut Baitul Maqdis dari pasukan Salib di sebuah perang besar namanya Perang Hittin. Salahuddin Al-Ayyubi memimpin pasukan besar gabungan kaum muslimin, mengusir dan menghantam, memukul mundur tentara Salib, balik ke Eropa, balik ke Roma sana. Kemudian Palestina dikuasai kembali oleh orang Islam. Jadi Palestina sekarang itu jasa besarnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu jasa besarnya Umar bin Khattab yang merebut Palestina dari orang-orang kafir, ahli kitab. Diserahkan kunci Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab. Kemudian zaman berlalu, dikuasai kemudian oleh pasukan Salib dan direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini dari Bani Saljuk, masih satu leluhur. Lalu mendirikan Sultan Ayyubiyah. Nah, Sultan Nuruddin Zangki, namanya juga keren, Zangki ya, bukan Jeki, Zangki. Bermimpi, di dalam mimpinya melihat Rasulullah ngagupayan, menyuruh dia untuk ke Madinah. Ya Nuruddin, wahai Nuruddin, kemarilah ke Madinah, di Gupayan. Kemudian mimpi kedua kali sama, mimpi juga seperti itu. Mimpi ketiga kali sama, beliau melihat dalam mimpi Rasulullah SAW terlihat ngagupayan nyuruh ke Madinah. Dan kita tahu mimpi Rasul itu hak. Mimpi ketemu Rasul itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi kata para ulama, kalau kita mimpi melihat Rasulullah dalam mimpi, pastikan wujud atau tampilan Rasulullah itu haruslah seperti yang dijelaskan di dalam hadis-hadis sahih. Jadi kalau ada orang dalam mimpi mengaku Rasulullah ternyata pakai blangkon, kemudian balik ti sawah bari macul, banget orang Kuningan, itu dipastikan bukan Rasulullah, tapi ngaku Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam mimpi bahwa beliau adalah Rasulullah, pastikan cirinya sesuai dengan yang ada dalam kitab-kitab hadis. Terutama ada hadis yang sudah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi, nama kitabnya Syamailu Muhammad atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Detail kehidupan Rasul dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur kembali dan bangun kembali. Detail sekali. Nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Detailing kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak terjemahannya. Karena itu kitab klasik, kitab lama, Imam Tirmizi yang menyusunnya, berisi kumpulan hadis-hadis tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang ada dalam kitab Syama'il ini, ada hadis yang dikenal oleh kita dengan sebutan hadis Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini hadis yang paling lengkap menjelaskan tentang sosok Rasulullah secara fisik. Karena beliau mengalami pertemuan dengan Rasul dan memperhatikan dengan seksama.
Ceritanya Rasul dengan Abu Bakar pergi hijrah ke Madinah. Di tengah jalan mampir di sebuah perkemahan milik Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad yang sudah tinggal di sana. Orang sudah tua. Di tempat itu didapati bahwa kondisinya sangat memprihatinkan. Kambingnya sangat kurus, tidak bisa diambil apa-apanya, susunya tidak bisa, apalagi dagingnya. Saking kurusnya disebutkan kambing tersebut sampai malas nyari rumput. Saking begangna horeamna yang ngejukut. Latar ta'u li huzaliha. Di begang kurus tidak punya tenaga untuk nyari rumput. Pokoknya mah guys aral ya gitu. Ya kalau tidak ada yang ngasih rumput jelas mending mawat lah gitu. Itu kambingnya saking kurusnya. Sumur juga kering. Rumputan-rumputan yang dipelihara juga kering paceklik lah. Tiba-tiba seketika ketika datang Rasulullah SAW, semua kondisinya berubah. Itu yang dimaksud bahwa Rasul itu dimanapun membawa keberkahan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku ini diberkahi di semua tempat. Meskipun itu cerita tentang Nabi Isa, cuman logikanya. Kalau Nabi Isa aja begitu, apalagi Rasulullah SAW. Jadi para Nabi itu dimanapun ada, mereka itu mubarak. Apa mubarak? Diberkahi. Nah kedatangan Rasul ke kampung Ummi Ma'bad itu diberkahi. Tiba-tiba air yang di sumur itu berisi. Kambingnya menjadi gemuk penuh dengan susu. Dagingnya pun berisi. Sehingga Ummu Ma'bad memerahkan susu untuk tamunya. 1 ember diminum gelegek-gelegek habis. Abu Bakar minum gelegek-gelegek habis. Dia juga minum lalu menyisakan 1 ember lagi untuk cadangan dia dan suaminya Abu Ma'bad yang sedang nyari kayu. Jadi ini juga gambaran nih, Ummu Ma'bad ini contoh tipikal orang yang hidup berumah tangga menua bersama gitu. Sampai tua gitu, menua bersama. Lalu rumput-rumput menjadi hijau. Dan itu bukan hanya dulu, sampai sekarang kalau lihat YouTube-nya siapa YouTuber Saudi itu? Aman itu. Itu beliau pernah mereview kota yang pernah disinggahi Rasul dalam hijrahnya. Kampung Ummi Ma'bad itu subur sampai sekarang, air ngalir ngocor dari bukit-bukit itu, kemudian subur itunya rumput-rumputnya dan juga tanahnya itu sangat senang betah ditinggali lah gitu sampai sekarang. Nah ketika suaminya datang Abu Ma'bad dia bertanya membahasa orang nama nyi ambu, nah gitulah. Ini dari mana semua ini? Siapa yang datang ke kita bawa berkah semua ini? Air penuh di sumur ya, kemudian makanan korma ada, kemudian susu juga melimpah. Kambing juga bisa dimakan dagingnya. Dari mana ini semua? Kata Ummu Ma'bad, tadi kita kedatangan tamu. Sosoknya begini. Dadanya bidang, wajahnya tampan, putih bercahaya. Ada rona kemerahan di wajahnya. Tutur katanya lembut, santun, dan dipahami kata perkataannya. Dipahami setiap perkataannya. Terurusuhan. Tenang, tidak tergesa-gesa. Rambutnya ikal, sebahu. Tidak terlalu tinggi. La bitawil wala bil qasir, tidak terlalu pendek. Proporsional, manusia dengan postur ideal pada zamannya. Umat zaman sekarang itu kan kata Nabi SAW edisi terakhir ini. Kita ini edisi terakhir. Dalam hadis khalaqallahu Adam wa tuluhu situna dzira'an. Allah saat menciptakan Adam tingginya 60 hasta. Kalau 1 hasta segini berarti hasta itu setengah meter. Berarti 60 hasta 30 meter. Nabi Adam tingginya 30 meter. Jadi masuk akal kalau hewannya setinggi dinosaurus yang 12 meter. Adamnya 30 alaihissalam, hewannya 10 meter 12 wajar. Jadi model hayam domba teh kutu juga nama teh. Hayam teh kutu itu teh. Halik mana itu?
Kemudian famazalika yangkus, itu berkurang. Secara bertahap itu berkurang tingginya. Di zaman Nabi Idris, zaman Nabi Nuh itu berkurang sekitar 18-20 meter dari 30 terus. Lalu terakhirnya di umat Rasulullah SAW tidak akan menurun lagi setelah ini. Ini udah mentok ini. Ini edisi terakhir. Ya, jadi umat kita ini edisi terakhir dalam fisik. Umurnya pun sama, dari dulu Nabi Adam 1000 tahun, cuman dipotong 60 tahun, 40 tahun karena diberikan kepada Nabi Daud putranya, keturunannya. Sehingga Adam diwafatkan 960 tahun. Harusnya 1000 jatahnya. Tapi disedekahkan umurnya 40 tahun. Akhirnya diwafatkan 960 tahun. Itu ada dalam kitab Tauhid ya. Kemudian turun ya. Nabi yang lain ada yang 800 tahun, 700 tahun, 400 tahun, terus. Di zaman Nabi Zakaria sudah ada 100 tahun. Terus, jadi ini juga usia umat Nabi Muhammad itu edisi terakhir juga. Paling pendek umurnya. Umur umatku kisaran 60-70 tahun, hanya sedikit yang melampaui itu. Kemudian beliau juga disebutkan sikapnya itu penuh wibawa dan karisma yang luar biasa. Sangat dicintai oleh kawannya, temannya Abu Bakar maksudnya. Sahabatnya sangat menyanjung dan juga memuliakan dia. Kesimpulannya, aku belum pernah melihat orang seganteng, sewibawa dan sedihormati itu. Tutur katanya begitu jelas, begitu lembut, begitu santun. Kata Abu Ma'bad, oh eta mah Muhammad yang dicari-cari oleh orang Quraisy. Suaminya. Kan suaminya lagi nyari kayu kan, lagi nyari perbekalan buat keluarga. Di rumah itu ada ibu Ma'bad yang sudah tua kan. Ketika dijelaskan sifat itu, maka Abu Bakar langsung menebak itu Muhammad yang dicari oleh orang Quraisy. Akhirnya mereka bersepakat, jalan terbaik bagi kita adalah kita ikuti agama orang ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Ma'bad masuk Islam, suaminya juga masuk Islam, dan juga Abu Ma'bad akhirnya meriwayatkan hadis tersebut. Bahwa dulu Rasulullah SAW singgah di perkemahanku, membawa segenap keberkahan, membawa segenap hidayah, dan merubah kehidupan kami dan kampung kami. Nah, kalau di mimpi kita melihat sosok Rasulullah seperti itu, dialah Rasulullah. Karena setan, iblis, dan lain sebagainya termasuk jin tidak dapat menyerupai dan meniru wajah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, man ra'ani faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku maka dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamassalu fi surati, karena setan tidak pernah bisa yatamassalu, menjadi misal, menjadi mirip bisurati, dengan tampilanku, dengan wajahku. Setan, jin, dan lain sebagainya tidak akan sanggup menyerupai Rasulullah SAW. Jadi benar mimpi. Nah, Nuruddin Zangki melihat Rasulullah SAW memanggil-manggil. Mimpi pertama belum tahu artinya, ini ada apa. Mimpi ketiga belum tahu juga apa maksud Rasul manggil-manggil ke Madinah. Mimpi ketiga juga tidak tahu. Akhirnya beliau bertanya kepada seorang ulama. Tuan, Syekh, saya bermimpi begini-begini. Kata Syekh, berangkat kamu ke Madinah, bawa pasukan. Akhirnya Nuruddin, karena beliau sultan, membawa segenap keperlengkapan dan pasukannya ke Madinah. Lalu karena Madinah itu bagian dari kekuasaannya, salah satu negara yang ada di bawah kekuasaannya termasuk ya, karena kekuasaan kaum muslimin dari dulu kan satu. Singkat cerita, didapatilah sebuah temuan bahwa ada di sebuah rumah kontrakan yang dikontrak oleh orang Yahudi. Yahudinya ini Yahudi Arab dari Maroko, menggunakan jubah yang ada hoodie-nya, jubah yang ada topeng gitu, yang ada apa? Yang ada tutup kepala, itu sambil bawa minjal buat ngegali tanah. Ternyata orang Yahudi itu ngontrak rumah di sekitar Madinah, tujuannya niat jahat, menggali tanah dari kontrakannya sampai ke Masjid Nabawi untuk mengambil jasad Rasulullah SAW.
untuk diambil, dicuri. Dan untuk dikatakan bahwa Madinah itu Nabi Muhammad itu nanti di kemudian hari dikatakan Nabi Muhammad itu tokoh fiktif. Makamnya aja kosong misalkan. Itu tujuannya begitu. Orang Yahudi punya niat jahat agar orang itu terpengaruh dan tersesat karena mendapati makam nabinya itu kosong. Tapi Allah membongkar makar orang Yahudi lewat mimpi seorang sultan bertemu dengan Rasulullah dan Rasul menyuruh dia ke Madinah. Akhirnya makam Nabi setelah itu dicor dengan berbagai macam tembaga, timah, baja dan sebagainya, dicor itu. Tidak ada orang yang bisa lagi menggali dan mengambil jasad Rasulullah SAW sampai sekarang. Nah, ini keutamaan bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi itu adalah sebuah keberkahan, sebuah tanda bahwa kita memang dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi, memang Rasul tidak bisa diserupai, tidak bisa dimirip-mirip oleh siapapun. Tetapi kalau ada orang datang ngaku dia Nabi, bisa jadi. Ada setan ngaku dia Nabi, bisa jadi. Seperti tadi, ngaku Rasulullah, ngaku Muhammad, tapi bawa cangkul, kurut ngored, benget orang jalma orang, make belangkon. Nah, itu sudah pasti bukan Rasulullah. Jadi ngaku mah pasti aya. Tapi kalau dia betul Rasul itu tidak mungkin. Karena harus sesuai dengan ciri-cirinya. Kapan-kapan kita nanti belajar Syama'il Muhammadiyah. Ya, kalau ada waktunya insyaallah. Berikutnya, ini terakhir. An Usamah radhiyallahu anhu qala asyrafa Nabi SAW ala utum min atamil Madinah. Faqala hal tarawna ma ara inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il matqatari. Rasulullah SAW pernah pergi ke sebuah ketinggian dan melihat landscape kota Madinah gitu. Nah, kemudian beliau bersabda, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Jadi sesekali mah orangnya kan itu Pak, ke Cilengkrang, ke mana, ke Dago, ke Punclut, tinggal di Bandung dari ketinggian. View ya, city view apa namanya? Ya, pokoknya ada sekai-sekainya lah gitu lah. Mun bisa ngopi lagi di sekai eta gitu. Melihat ke bawah Bandung. Rasulullah SAW melihat ke bawah kota Madinah dari ketinggian. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya aku melihat akan ada fitnah-fitnah masuk ke rumah-rumah di Madinah. Kemudian fitnah tersebut berguguran juga di sana. Artinya datang keburukan masuk kota Madinah, tetapi Allah hancurkan fitnah itu, berjatuhan, gugur di Madinah. Mungkin yang dimaksud adalah dulu pernah ada fitnah, ada sedikit masalah huru-hara ya di kota Madinah terkait dengan fitnah yang terjadi di akhir masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin. Tetapi Allah bersihkan pada akhirnya fitnah-fitnah tersebut. Ada munafikin, ada orang Syiah, ada orang Khawarij. Pada akhirnya Allah musnahkan semua itu. Allah keluarkan semua itu dari Madinah, gitu. Jadi fitnah itu masuk Madinah, tapi setelah itu dikeluarkan dari kota Madinah. Ya, mungkin sementara itu dulu ya tentang keutamaan kota Madinah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, barokah dan juga tambahan ilmu agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lu matasmaun wa barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.